Di video kali ini saya bakalan ngasih tutorial ke kalian gimana caranya buat bikin desain background yang nantinya bisa kalian jual ke Shutterstock. Nah, beberapa hari yang lalu saya tuh baru jual desain background. Nah, seperti ini kalian bisa lihat. Nah, jadi background seperti ini juga bisa sebenarnya kalian jual ke Shutterstock, teman-teman. Nah, ada beberapa icon di sini, background di sini kalian bisa lihat. Nah, ini di approve semua, teman-teman. Nah, di sini ada icon. Nah, ini masih dalam proses pending. Ini formatnya EPS. Nah, kalau misalkan background itu kalian sebenarnya bisa jual di format JPEG. Yang penting nanti kalian bisa bikin tipenya ini di ilustrasi. Nah, di bagian sini nanti ada di bawah kategori. Biasanya di bagian kategori itu ada dua. Nah, saya pilih abstrak dan juga background. Sebenarnya ini kebalik. Saya pilih background dan juga abstrak di kategori kedua. Buat image type-nya ini kalian nanti bisa ubah. Nah, di sini saya salah kayaknya. Saya lupa buat bikin di ilustrasi. Kayaknya nanti bakalan ditolak atau nanti diterima dan saya bakalan ubah image tipenya ini jadi ilustrasi. Nah, sebenarnya saya juga heran kenapa foto yang satu ini masih di pending. Padahal saya nguploadnya sama-sama kayak background yang udah di-approve semalam. Nah, ternyata saya bikin image tab-nya ini foto, jadi saya belum ubah. Jadi nanti kalian jangan lupa ubah kalau misalkan jual ilustrasi dengan format JPEG. Kalau kalian upload dengan format EPS, nah itu udah otomatis bakalan masuk ke image type ilustrasi. Sekarang saya bakalan ngasih tutorial gimana cara bikinnya. Nah, sebenarnya buat aplikasi itu terserah kalian. Kalau misalkan kalian mau pakai aplikasi gratis, kalian bisa nanti pakai aplikasi Sketchbook. Tapi di sini saya bikin background itu menggunakan Infinite Painter. Jadi Infinite Painter ini berbayar, teman-teman, tapi kalian bayar di awal doang. Dan nanti kalian bakalan dapat versi gratis buat fase selanjutnya. Nah, buat contoh background itu saya bakalan ngeliatin ke kalian. Sebenarnya buat background itu terserah gimana konsep menurut kalian yang bagus saja. Di sini saya nyimpan. Sebenarnya background ini saya bikin buat pelengkap misalkan kartu nama, dan saya jadiin background bagian template belakangnya. Misalkan ini bagian layar yang saya bikin di desain vektor atau aplikasi vektor saya. Kemudian logonya itu saya bakalan bikin di tengah. Jadi cuman kayak seperti background belakang doang. Nah, seperti ini ada banyak. Nah, jadi daripada kesimpan di galeri, mending saya jual ke Shutterstock dan diterima dan di-approve, teman-teman. Nah, buat bikin background seperti ini, saya bakalan masuk ke aplikasi Infinite Painter. Buat ukuran itu terserah kalian, tapi kalau saran dari saya, kalau misalkan kalian gunakan landscape, kalian bisa bikin di angka tingginya itu 3000 dikali 4500 pixel, atau kalian juga bisa bikin di 4000 dikali 6000 pixel. Ini saya bakalan bikin landscape. Nah, kalian bisa lihat 4500 ini buat lebar dimensinya, dan 3000 pixel itu buat tingginya. Atau nanti kalian juga bisa kayak yang saya bilang tadi, kalian bikin di angka 6000 banding 4000 pixel. Nah, kalian sesuaikan aja. Kalau misalkan kalian mau landscape, kalian tinggal bikin seperti ini. Kalau misalkan kalian mau bikin portrait, nah seperti ini, kalian bisa ubah atau balikin dimensinya, dimana buat tingginya ini kalian bikin di 4500 dan lebarnya kalian bikin di angka 3000. Nah, itu bakalan jadi portrait. Oke, sekarang kita bakalan buat. Nah, membuat background ini sendiri sebenarnya itu terserah kalian. Kalau misalkan kalian mau backgroundnya itu kayak punya serat atau punya tekstur, nah kalian nanti bisa cari di alat. Di sini misalkan di sini saya mau bikin menggunakan tekstur. Di sini kalian bisa pilih. Kita bisa coba dulu. Nah, jadi bentuk background ini bakalan kayak dinding, teman-teman. Nah, seperti ini. Warnanya kita ganti jadi lebih cerah.
Mungkin saya bikin warna pink aja. Buat ukurannya kita perbesar. Nah, jadi background yang kita jual nanti bakalan bentuknya seperti ini. Atau kalau misalkan kalian mau jual warna ya kuning, bakalan juga. Nah, ini. Jadi kayak background ini ada ekstraknya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau jual background yang gradient, nah itu kalian bisa nanti bikin tentukan. Atau kalau misalkan kalian mau jual backgroundnya itu cuman warna doang, nah kalian cuman perlu ganti di bagian sini. Nah, ini warna background di sebelah pojok di bagian tengah. Nah, ini kanan atas kita bisa ganti di sini warnanya. Nah, jadi background ini bakalan seperti ini. Nah, tapi kalau saran dari saya mending kalian bikin background yang kayak tadi. Nah, ini warna putih. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalau misalkan kalian mau bikin backgroundnya itu motif batu bata, nah seperti ini. Nanti kalian bisa sesuaikan aja dengan background yang kalian inginkan. Coba kalian nyari ekstrak atau background lain. Biasanya saya gunakan kapur. Nah, yang ini. Nah, jadi ini. Jadi background warna kuning ini punya kayak tekstur seperti dinding. Atau ini juga bisa dijadiin buat konsep kertas. Akan saya gunakan yang ini. Nah, seseorang bisa bikin logo ataupun jadiin ini sebuah template buat project mereka. Nah, jadi begini langkah selanjutnya nanti. Nah, di sini saya bakal nyari-nyari dulu bentar yang sesuai. Ini saya hapus, saya bersihkan. Kita perbesar. Kalau misalkan dirasa ukuran segini belum besar, nanti kalian bisa ubah. Di kisaran ukuran yang ini. Ini juga sama memperbesar. Nah, background yang dihasilkan itu seperti ini. Saya coba nyari efek yang lain. Kalau chalk, nah kayaknya saya bakalan nyoba chalk dulu. Kita fullin ukurannya, ini juga sama. Ini kita bersihkan. Warnanya kita coba di warna pink. Nah, jadi background ini bakal seperti ini. Ini mirip kayak dinding teman-teman. Nah, ini bisa lihat. Saya gunain yang ini aja kayaknya. Yang choice pada yang ini. Nah, saya gunakan yang ini teman-teman. Kita bakalan hapus. Nah, jadi ini backgroundnya udah selesai. Selanjutnya kita bakalan simpan, ekspor, kasih nama backgroundnya. Misalkan di sini wall pink background. Selanjutnya buat formatnya nanti kalian bisa simpan di JPEG dan kualitasnya itu buat di 100. Selanjutnya diekspor. Oke. Background ini udah selesai. Selanjutnya nanti kalian bisa upload ke Shutterstock. Dan jangan lupa buat bikin IP itu ilustrasi, jangan sampai salah.
Nah, di sini kalian bisa lihat di sini kayaknya saya salah ngasih tipe. Dimana image tab ini foto, makanya belum diseleksi. Mungkin ini bakalan nanti ditolak kayaknya. Ini masih belum disediakan buat tombol buat ngedit. Nah, jadi nanti buat kalian yang mau upload, jangan sampai salah. Oke, sekian tips dari saya. Kalau misalkan kalian mau nanya-nanya, kalian bisa klik di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.